Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada, dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, rahasia proteksi ilahi. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Rahasia proteksi ilahi. Saudara, di dalam Mazmur 91 ayat pertama sampai ayat ke-16. Mazmur 91 ayat pertama sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah proteksi kehidupan kita, bukan kekuatan kita. Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, bukan juga relasi kita. Bahkan Alkitab juga bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi bukan kekuatan kita, bukan relasi kita, bahkan bukan uang kita. Perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan, itu datang dari tangan Tuhan sendiri. Jadi kita ini aman
kita ini terlindungi ketika kita bernaung, berlindung kepadanya, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dikatakan begini saudara, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya yang maha kuasa. Orang-orang demikian akan mengalami satu proteksi ilahi. Orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang kemudian mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka orang ini dikatakan begini, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ada satu proteksi daripada Tuhan untuk orang yang bernaung di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan adalah tempat perteduhan kita. Malapetaka saudara, kita tidak tahu saudara, di akhir zaman ini ada banyak hal-hal tragis yang mengerikan. Kita baru saja melewati yang namanya COVID saudara, yang mengerikan saudara. Bagaimana setiap negara itu mengalami hal-hal yang tragis, malapetaka terjadi saudara. Tetapi kita yang berlindung dan duduk dalam naungan Tuhan, dikatakan di ayat ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kita, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kita. Ada satu proteksi Tuhan yang ilahi ketika kita bernaung, berteduh di dalam Dia. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Kenapa saudara? Sebab malaikat-malaikatnya, wow, malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepada saudara dan kepada saya, supaya kaki kita jangan terantuk kepada batu saudara. Jadi berbahagialah orang yang bernaung, orang yang berlindung di dalam Tuhan. Ada satu proteksi ilahi, ada satu jaminan kehidupan waktu kita berlindung dan bernaung di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan begini, Tuhan akan meluputkan kita, akan membentengi kita, sebab Dia mengenal kita. Artinya saudara, kita yang bernaung, berteduh di dalam Tuhan, Tuhan mengenali kita. Dan waktu Dia mengenali kita, Dia akan membentengi kita, dan Dia akan meluputkan semua hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Bahkan waktu kita berseru, Dia menjawab saudara. Bahkan Dia akan menyertai kita, dikatakan firman Tuhan, dan akan memuliakan kita saudara. Dan ini yang begitu luar biasa saudaraku. Dengan panjang umur akan dikenyangkan kita. Bahkan Tuhan akan memperlihatkan, menyatakan keselamatannya kepada saudara dan kepada saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bernaung, yang duduk di dalam naungan Tuhan. Maka orang ini akan mendapat satu proteksi, akan mendapat satu jaminan yang begitu luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah mengandalkan kekuatanmu, janganlah mengandalkan uangmu, relasimu, ataupun kecerdasan saudara. Semua ini sangat terbatas saudara. Kita ini manusia biasa, penuh kekurangan dan kelemahan. Kita nothing saudara tanpa Tuhan. Jadi jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Andalkanlah Tuhan. Bernaung dan berlindunglah dalam Tuhan, supaya kita dapat satu jaminan, satu proteksi yang ilahi. Saya berdoa, Tuhan memproteksi saudara dan saya. Tuhan memproteksi keluarga saudara, anak-anak saudara, istri saudara, suami saudara, diproteksi oleh Tuhan. Rumah saudara, rumah saya diproteksi saudara. Pekerjaan kita, semua diproteksi oleh Tuhan. Sebab kita berlindung, bernaung di dalam Dia. Tetaplah
Bersemangat saudaraku, tetaplah antusias dalam hidup ini, sebab kita punya Tuhan yang melindungi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah naungan dan perlindungan kami. Kami aman di dalam Tuhan. Kami terproteksi di dalam Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya hari ini adalah hari yang baik. Sepanjang tahun ini Tuhan akan memberkati kami, dan hidup kami boleh menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.